Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kelas 5. Video tematik kali ini akan membahas tema 1 subtema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Mari kita bahas. Pertama-tama kita akan membahas ide pokok. Masih ingat kan bagaimana cara mencari ide pokok dari suatu bacaan? Misalkan pada bacaan bersepeda, pada paragraf pertama, terdapat 5 buah kalimat yang terdiri dari ide pokok dan kalimat pengembang. Cara mencari ide pokok yaitu dengan membaca paragraf secara keseluruhan, kemudian menentukan kalimat utama yang menjadi inti dari suatu paragraf. Di dalam kalimat utama inilah yang akan memuat ide pokoknya. Jadi, ide pokok dari paragraf 1 ini yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Dari ide pokok inilah muncullah kalimat pengembang, antara lain yang pertama yaitu sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Yang kedua, banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Yang ketiga, sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Yang keempat, selain itu dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi, kali ini kita sudah bisa ya menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Sekarang, kita coba mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Misalkan ide pokok dari suatu paragraf yaitu bersepeda adalah kesukaanku. Maka, kita dapat membuat paragraf sebagai berikut. Salah satu kegiatan kesukaanku saat hari libur adalah bersepeda. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang anggota gerak pada manusia. Pada subtema sebelumnya, kita telah membahas organ gerak pada hewan. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu terdiri dari organ gerak pasif berupa tulang dan organ gerak aktif berupa otot. Pada manusia terdapat 2 jenis organ gerak pasif, yaitu organ gerak atas berupa tulang pada lengan manusia dan organ gerak bawah berupa tulang pada kaki manusia. Tulang pada lengan manusia terdiri atas tulang lengan atas yang berfungsi sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Tulang hasta yang berfungsi sebagai pembentuk lengan bawah sebagai alat gerak dan menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang pengumpil yang berfungsi sebagai tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Tulang pergelangan tangan yang berfungsi sebagai penghubung antara telapak tangan dan tulang lengan bawah. Kemudian, tulang telapak tangan yang berfungsi sebagai pemberi bentuk tangan, menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Sedangkan tulang pada kaki manusia terdiri atas tulang paha yang berfungsi sebagai penggerak kaki dan terletak di atas tulang kering dan betis serta di bawah tulang panggul. Tulang kering yang berfungsi sebagai penyambung lengan
penghubung lutut dengan pergelangan kaki, pembentuk bagian kerangka kaki bawah. Kemudian tulang betis yang berfungsi sebagai penopang berat tubuh dan pengatur gerak tubuh saat berjalan. Selanjutnya tulang tempurung berfungsi untuk menghubungkan otot bagian depan paha dengan tulang betis. Tulang pergelangan kaki berfungsi untuk membantu gerak naik dan turun kaki, serta membantu melangkah serta berjalan. Selanjutnya tulang telapak kaki, fungsinya untuk menopang berat tubuh dan membantu mengatur gerak tubuh saat berjalan, berlari, dan melompat. Selanjutnya tulang jari kaki, fungsinya untuk membantu tubuh saat berjalan, berlari, atau berdiri agar tubuh tetap seimbang. Sebelumnya kita telah mempelajari macam-macam organ gerak pasif pada hewan dan manusia. Kali ini kita akan belajar tentang organ gerak aktif pada manusia dan hewan yang disebut sebagai otot. Otot merupakan jaringan yang ada pada tubuh manusia yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan organisme dapat bergerak. Secara umum, fungsi-fungsi otot antara lain 1. Menggerakkan organ-organ tubuh baik sadar maupun tidak sadar. Yang kedua, menjaga postur tubuh. Dan yang ketiga, menjaga suhu tubuh. Adapun macam-macam otot pada manusia, antara lain 1. Otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri yaitu bekerja tanpa kesadaran atau tidak dipengaruhi oleh otak. Ciri yang kedua yaitu terletak pada organ dalam seperti usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Yang ketiga, pergerakannya lambat dan mudah lelah. Yang keempat, memiliki inti sel yang berada di tengah. Kemudian yang terakhir, yaitu berbentuk gelendong. 2. Otot lurik. Otot lurik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menempel pada rangka tubuh manusia. 2. Bekerja di bawah kesadaran atau dipengaruhi oleh otak. Yang ketiga, pergerakannya cepat dan mudah lelah. Yang kelima, memiliki banyak inti sel yang berada di tepi. Yang terakhir yaitu berbentuk silindris. Macam otot yang terakhir yaitu otot jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri pertama, bekerja terus-menerus tanpa henti. Yang kedua, bekerja tanpa kesadaran manusia. Yang ketiga, terletak di jantung yang fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang keempat adalah bentuknya bercabang dengan inti di tengah. Untuk materi selanjutnya akan kita tonton pada video berikutnya. Wassalamualaikum.